Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah, Sang Pencipta, Zat yang Maha Adil, yang Maha Lembut, yang Maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang patuh. Dengan kalimat yang sangat mudah diucapkan, kalimat yang sangat mulia, kalimat yang menjadi alasan semua kebutuhan kita di roda kehidupan ini terpenuhi, yaitu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, marilah kita sampaikan salam hormat kita kepada manusia yang sangat luar biasa, sangat suci, jalur nasabnya sangat sempurna, akhlak dan fisiknya, dengannya lah risalah kenabian ditutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian kitab Bulughul Maram pada kali ini, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada semua peserta kajian yang telah hadir pada kajian kitab Bulughul Maram kali ini. Semoga niat dan usaha kita semua Allah balas dengan kebaikan dan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan saya Hayat Rizkisyah dari Pusaka Al-Huriyah yang insya Allah akan menjadi moderator pada kajian kitab Bulughul Maram bagian ke-9 dengan tema Salat Jumat, Adab dan Keistimewaannya. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara yang insya Allah akan dilaksanakan. Yang pertama ialah pembukaan oleh moderator, lalu nanti akan ada penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup oleh narasumber kita nantinya. Dalam kegiatan ini, alhamdulillah telah tersedia juru bahasa isyarat untuk memfasilitasi saudara kita yang membutuhkan fasilitas tersebut. Telah hadir Kang Fajrus yang akan membantu kita menerjemahkan kepada bahasa isyarat. Dan tersedia juga bagi peserta kesempatan sponsorship yang ingin mempromosikan produk atau usahanya, silakan hubungi 0877 30 30 4000. Selanjutnya, ada beberapa informasi yang harus dilaksanakan selama kajian ini berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan menggunakan format nama asal garis bawah nama lengkap. Yang kedua, seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan mic saat acara berlangsung. Yang ketiga, bagi peserta yang ingin bertanya langsung, bisa menggunakan fitur raise hand dan berbicara setelah dipersilakan. Kami akan memprioritaskan peserta yang menggunakan fitur tersebut. Dan jika tidak memungkinkan, silakan peserta bertanya di kolom chat dengan pertanyaan yang relevan dengan tema hari ini. Lalu yang keempat, bagi peserta yang ingin menyalurkan infak melalui Masjid Al-Huriyah, bisa dengan cara mengunduh foto QR Code yang ada di kolom chat. Dan insya Allah akan ditampilkan pada akhir acara. Yang terakhir, mohon dapat mengisi daftar hadir pada link ipb.link/hadir-kkbm. Selanjutnya, izinkan saya untuk mengenalkan narasumber kita pada kali ini. Beliau ialah Ustadz Muhammad Abbas Aula LC MHI. Beliau pernah menjabat menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bogor dan pernah menjabat menjadi Ketua Badan Wakaf Dewan Dakwah. Sekarang beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Wal Hadits Bogor dan Wakil Ketua Umum Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Baik, kita beralih ke acara selanjutnya,
Insya Allah akan ada penyampaian materi tentang sholat Jumat, adab dan keistimewaannya oleh narasumber kita, Ustadz Muhammad Abbas Aula LC-MHI. Kepada Ustadz, layar dan waktu dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hurriyah Institut Pertanian Bogor, para mahasiswa, para mahasiswi yang sedang berada di tempatnya masing-masing. Itu karena kegiatan di kampus belum dibuka. Mudah-mudahan bulan Januari sudah bisa aktif kembali kegiatan di kampus. Juga para ibu, para bapak, kaum muslim dan muslimat yang bergabung mengikuti acara kajian kitab Bulughul Maram. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan seluruh ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian kita pada sore hari ini, ya, kalau dalam kitab Bulughul Maram adalah bab salatil Jum'ah, bab tentang salat Jumat. Yang tadi sudah disebutkan temanya adalah salat Jumat, adab dan keistimewaannya. Tentu yang kita bahas pada hari ini, selain hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram, juga kita tambahkan hadis-hadis lain untuk memperkaya pengetahuan kita tentang sholat Jumat, juga adab dan keistimewaannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari terbitnya matahari adalah hari Jumat. Wa fihi khuliqa Adam. Pada hari itu, yakni hari Jumat, diciptakannya Adam alaihi salam. Wa fihi udkhila ilal jannah. Di hari Jumat pula dia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Di hari Jumat pula dia turun ke bumi ini, dia keluar dari surga bersama istrinya Siti Hawa. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali terjadinya pada hari Jumat. Jadi hari Jumat ini memiliki keistimewaan. Hari yang kita kenal itu ada 7 hari. Hari yang pertama disebut hari Ahad. Hari yang kedua adalah hari Senin. Sudah dari pengalihan dari bahasa Arab kepada bahasa Indonesia. Hari Ahad itu hari yang pertama, kita sebut hari Ahad. Hari yang kedua adalah Isnain, Senin, Isnain itu artinya 2. Hari yang ketiga Selasa, itu Salasa. Jadi Wahid, Isnain, Salasa. Hari yang keempat hari Rabu itu Arba'ah. Hari yang kelima hari Kamis, Yaumul Khamis, Khamsatun.
Dan hari yang ke-6 ini, walaupun dalam bahasa Arabnya adalah sittah, tapi disebut hari Jumat. Kenapa disebutnya hari Jumat, tidak hari ke-6 atau hari sittah, sadis? Tetapi karena pada hari yang ke-6 ini, kaum muslimin diperintahkan untuk berkumpul, bukan hanya berkumpul dalam rangka untuk menjalankan kewajiban sholat Jumat. Dan lebih daripada itu, tadi kita sudah sebutkan bahwa Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat, dikeluarkan dari surga pun pada hari Jumat, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa pada hari Jumat ini, innahu fil jum'ati la sa'atun la yuwafiq. Pada hari Jumat ini ada satu saat, satu waktu tertentu, la yuwafiquha muslimun. Apabila seorang muslim berdoa ketepatan pada saat ini, pada waktu tertentu, sebutkan bahwa qa'imun yusalli, dan dia sedang berdiri salat, yas'alullah azza wa jalla khairan, dan memohon kepada Allah kebaikan, illa a'tahu Allah ta'ala iyahu, melainkan Allah akan memperkenankan permohonannya, melainkan Allah akan mengabulkan permohonannya atau permintaannya itu. Nah, ini oleh Rasulullah SAW disebutkan pada hari Jumat. Cuma tidak ditetapkan atau tidak ditentukan tuh apakah pada pagi hari, apakah pada tengah hari, apakah pada bisa jadi sore hari. Nah, dari riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang waktunya ini, para ulama lebih cenderung untuk menyatakan bahwa waktu yang tepat atau di saat mana seseorang muslim memohon kepada Allah dan dikabulkan permohonannya adalah seperti juga teksnya menyatakan bahwa qa'imun yusalli. Ini kan masih juga umum. Qa'imun yusalli bisa jadi sebelum sholat Jumat dia sholat duha, sholat sunat mutlak. Qa'imun yusalli juga bisa jadi setelah sholat asar atau pada saat sholat asar. Yang penting adalah ini hari Jumat. Tapi dari semua riwayat ini, memang ada yang mengatakan waktu yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah pada salat asar. Namun sekali lagi, para ulama lebih cenderung untuk mengatakan waktu ini adalah dimulai dari saat azan Jumat sampai selesai imam salat bersama-sama. Ada yang mengatakan dari mulai azan Jumat sampai imam naik ke atas mimbar. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita berikhtiar untuk bisa beribadah, apakah itu sholat sunat yang kita lakukan, maupun sholat Jumat, atau juga jangan kita nafikan juga riwayat yang menyatakan bahwa bisa setelah sholat pada sholat asar atau setelah sholat asar. Maka tentunya tidak terlalu terikat pada sholatnya, kita sholatnya, tapi waktu ya. Innahu fil jum'ati la sa'atun. Jadi pada hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha muslimun. Tidaklah ketepatan seorang muslim di saat dia qa'imun yusalli dan yas'alullah, dia memohon kepada Allah, illa a'tahullahu iyahu, melainkan Allah akan memberikan atau mengabulkan permohonannya. Itulah di antara keistimewaan daripada hari Jumat, ya, hari Jumat secara umum. Adapun yang berkaitan dan hukumnya, apa hukumnya sholat Jumat? Ya. Kita lihat di dalam surat Al-Jumu'ah, surat 62, ayat 9 sampai dengan 11.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Dia menyeru pada orang beriman. Wahai orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Apabila kalian diseru untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka bersegeralah untuk ingat akan Allah, tinggalkanlah jual beli. Fas'au ila dzikrillah di sini dimaksudkan ada salat Jumat itu sendiri. Lalu pada ayat selanjutnya disebutkan sini fa idza qudiyatis salati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sudah selesai salat Jumat, nah inilah menunjukkan bahwa panggilan seruan kepada orang beriman ini adalah untuk salat berjumat, salat Jumat, salat berjamaah. Kemudian dari ayat ini lalu para ulama berikhtiar untuk menetapkan apa hukumnya salat Jumat sini. Kalau kita lihat ayat ini sangat umum sekali. Seruan ya ayyuhalladzina amanu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika melihat adanya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Tariq bin Shihab, itu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, al-jum'atu haqqun wajibun. Salat Jumat adalah satu kewajiban. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim, fi jama'atin, yang dilakukan dalam jamaah. Jadi tidak salat Jumat itu wajib lah salatnya sendiri-sendiri, tapi harus dilakukan dalam berjamaah. Jadi salat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dalam jamaah illa arba'ah, kecuali empat golongan. Yang pertama adalah abdun mamlukun, hamba sahaya. Sekarang ini tidak ada hamba sahaya. Kalau zaman itu di masa-masa Rasulullah masih banyak hamba sahaya, maka mereka dibebaskan dari kewajiban salat Jumat sesuai dengan hadis Rasulullah. Abdun mamlukun, hamba sahaya, au imra'atun, wanita juga termasuk yang tidak wajib salat Jumat. Au sabyun, atau anak-anak kecil. Anak kecil tidak wajib. Tapi kalau zakat fitrah itu wajib. Walaupun dia masih bayi, tetap dia kenakan kewajiban zakat fitrah. Hanya yang membayarnya adalah orang tuanya. Nah, kalau salat Jumat ini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak wajib bagi hamba sahaya, wanita, atau anak-anak kecil, au maridun, atau orang yang sakit. Orang yang dalam keadaan sedang sakit juga tidak wajib untuk menunaikan salat Jumat. Nah, dan kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan, walaisa ala musafirin Jumatun. Orang yang sedang dalam bepergian juga tidak diwajibkan untuk salat Jumat. Bagaimana kalau kemudian mereka ini melakukan salat Jumat juga bersama-sama? Misalnya saja wanita, ya, dia ikut salat. Ya, seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Madinah, itu kalau hari Jumat, wanita-wanita yang sedang jamaah umroh ataupun haji, mereka ikut salat juga. Artinya, walaupun tidak diwajibkan, tapi ketika mereka melaksanakan ini bersama-sama dengan kaum muslimin secara berjamaah, maka kewajiban salat zuhurnya jadi gugur. Tapi kalau dia tidak melaksanakan salat Jumat, maka tetap dia harus melaksanakan salat zuhur. Sama juga seperti yang musafir. Kalau dia sempat untuk ikut salat Jumat berjamaah bersama-sama, mereka musafir tidak boleh misalnya dalam perjalanan kemudian mereka mengadakan salat Jumat bersama-sama. Dia bukan ahli Jumat, ya, tapi dia bisa mengikuti jamaah salat Jumat. Kalau dia tidak melakukannya, maka kewajiban dia tetap tidak gugur, yaitu melaksanakan salat zuhur.
apakah di qasar dan di jama', seperti kita sudah jelaskan sebelumnya tentang hukum sholat qasar dan jama'. Itulah golongan orang-orang yang tidak diwajibkan atau tidak dikenakan kewajiban sholat Jumat. Yang pertama adalah hamba sahaya, yang kedua wanita, yang ketiga anak kecil, yang keempat orang yang sakit, dan yang kelima adalah yang musafir. Bagaimana dengan orang-orang yang di luar dari 5 golongan ini? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati. Kata Rasulullah dalam bentuk ancaman, apakah mereka mau berhenti dari tidak mau melaksanakan sholat Jumat? Maksudnya adalah mungkin sudah berkali-kali dia tidak sholat Jumat, maka Rasulullah mengatakan mereka mau berhenti dari itu dan kemudian mau sholat Jumat bersama-sama. Wala yahtimannallahu ala qulubihim, atau dia tidak mau lalu Allah mengunci mata hatinya. Tsumma la yakunanna minal ghafilin, sehingga dia menjadi orang-orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai seorang muslim, tapi sholat Jumat pun tidak ada lagi semangat untuk melakukan. Kenapa? Karena sudah dikunci mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sangat-sangat takut, khawatir apabila itu terjadi pada kita. Karena itu kita juga tentu memohon berdoa kepada saudara-saudara kita yang mungkin karena alasan lalai dari melaksanakan sholat Jumat, segera bertobat untuk kembali. Jangan sampai mata hati kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak mustahil terjadi. Orang mengaku muslim, tapi tidak kelihatan kok hari Jumat dia tidak ikut sholat. Jangan-jangan mata hatinya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat para ulama menyatakan bahwa sholat Jumat itu wajib hukumnya bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syarat sahnya sholat itu, yaitu balik, akil balik, muslim, kemudian tidak terkena pada pengecualian dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyatakan qala liqaumin, Rasulullah mengatakan pada suatu kaum, yatakhallafuna 'anil Jum'at, mereka ini melalaikan kewajiban salat Jumat. Dia katakan, laqad hamamtu an amura rajulan, aku berniat, bertekad untuk menyuruh seorang, fasalla bin nasi, dia menjadi imam untuk salat. Lalu kata Rasulullah, aku keluar, thumma uharriku ala rijalin, aku akan bakar rumah orang-orang yang yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Aku akan keluar dan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat, enggan untuk sholat bersama-sama. Ya. Inilah hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kewajiban sholat Jumat adalah kewajiban yang memang didasarkan atas firman Allah di dalam surat Jum'ah dari ayat 9 sampai 11, dan kemudian hadis-hadis yang menyatakan ini al-jum'atu haqqun wajibun, kecuali 5 golongan tadi itu. Ini yang berkaitan dengan hukum sholat Jumat. Ya. Sekarang yang selanjutnya tentang adab sholat Jumat. Di antaranya hadis yang berkaitan dengan kesiapan kita pada hari Jumat. Ya. Bagaimana kita mengkondisikan diri kita untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat ini. Bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikondisikan kita sejak dari malam hari. Ya. Jadi disunnahkan, dimulainya dengan apa? Yustahabu qira'ati suratul kahfi fi lailiha wa yaumiha. Malam hari
kita sudah disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Artinya supaya kita hafal, ini harinya apa nih? Hari Kamis. Malam Jumat itu sudah kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Di mana dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ati." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dan dalam riwayatnya atau pada malam Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Maka Allah akan menerangi cahaya kehidupannya antara dua Jumat. Ya. Katakanlah bahwa hari ini, hari Kamis malamnya kita membaca surat Al-Kahfi. Dengan itu, maka Allah memberikan balasannya berupa tentu pahala kita membaca Al-Quran, dan kemudian diberikan kecemerlangan atau kecerahan hidupnya selama 1 pekan, dari Jumat 1 sampai kepada Jumat berikutnya itu. Ya. Kemudian dari sini juga adanya keistimewaan membaca surat Al-Kahfi. Ya. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, "Man hafidhu 10 ayatin min awali suratil kahfi." Siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia akan terpelihara dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain disebut man qara'a. Jadi ada dua. Satu mengatakan hafidha, itu artinya menghafal. Yang kedua qara'a. Man qara'al asrul awakhir min suratil kahfi. Siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Kalau tadi itu 10 ayat awal surat Al-Kahfi, ini man qara'al asrul awakhir min surat Al-Kahfi. Siapa yang membaca 10 ayat di akhir surat Al-Kahfi, maka usima min fitnatid dajjal. Dia juga akan dijauhkan, dilindungi dari fitnah Dajjal. Satu lagi riwayat yang menyebutkan ada seorang sahabat dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah, pada malam hari itu dia membaca surat Al-Kahfi. Tiba-tiba dia mendengar bunyi suara ringkikan kudanya di belakang rumah tentunya. Ini ada apa nih, kudanya kok meringkik? Tidak seperti biasa. Dia keluar dan ternyata melihat awan putih sedang menaungi rumahnya itu. Dia keheranan. Besok paginya dia datang dan melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian di rumahnya malam itu. Sambil dia katakan, saya baca surat Al-Kahfi. Kata Rasulullah, oh itu adalah as-sakinah, ketenangan, kedamaian yang dilimpahkan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia membaca surat Al-Kahfi. Jadi atas dasar ini maka kita mengamalkannya mulai dari malam hari. Kalau tidak sempat malam hari, ya kita baca pada siang hari, sama saja. Apalagi disertai dengan sambil dihafal 10 ayat di awal atau 10 ayat di akhir, maka ini kita juga akan dilindungi dari godaan ataupun fitnah Dajjal nanti insyaallah. Begitu juga anjuran lainnya adalah memperbanyak membaca selawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca selawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Aktsiru alayya minas salati." Ya, perbanyaklah berselawat kepadaku. Yaumul Jum'ati wa lailatul Jum'ah. Baik pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat. Perintah Rasulullah dalam bentuk anjuran di sini tentunya. Amalan sunnah yang bisa kita lakukan pada malam Jumat itu, selain kita membaca surat Al-Kahfi, juga disunahkan untuk kita memperbanyak membaca salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik pada malam Jumat ataupun pada hari Jumatnya. Mungkin pertanyaan, kalau membaca surat-surat atau ayat-ayat lain boleh tidak ya? Ya, boleh saja. Itu sudah masuk dalam perintah yang yaitu kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Nah, itu.
Baca surat Al-Kahfi juga boleh saja kita baca di luar dari malam Jumat. Tapi nilainya tentu berbeda sesuai dengan sunnah Rasulullah ini. Kalau kita bacanya pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Begitu juga dan kita membaca surat-surat ayat yang lain. Misalnya orang suka membaca surat Yasin pada malam Jumat, tidak apa-apa dibaca. Karena dengan membaca ini Rasulullah menyatakan bahwa kita iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena itu di hari kiamat nanti Quran akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Itu jadi kita khususkan untuk membaca surat Al-Fatih karena ada hadis Rasulullah. Kemudian kita baca surat-surat yang lain karena memang secara umum juga kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Itu barangkali upaya kita mengkondisikan diri kita untuk masuk pada hari Jumat nanti. Ya. Nah kemudian ada lainnya yang harus kita lakukan, ada kita diperintahkan untuk mandi pada hari Jumat. Nah, kita tiap hari juga mandi kok. Sekarang ada khusus mandi pada hari Jumat. Ya itu, karena sunnahnya juga. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu adalah wajib bagi setiap orang yang sudah akil balik. Di sini ghuslu yaumil jum'ati atau ghusl jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Atau dalam ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Saya kadang-kadang lupa untuk menyebutkan perawinya. Tapi dalam riwayat lain dari Imam Muslim dikatakan begini. Rasulullah bersabda, ala kulli muslimin. Kewajiban bagi setiap muslim ayyaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin. Pada setiap 7 hari dia harus mandi, yaitu yaghsilu ra'sahu wa jasadahu. Mandi dalam arti kepalanya juga harus basah seperti orang mandi wajib, mandi junub ya, dan terusnya. Artinya apa? Kadang-kadang kan kita kalau mandi biasa mungkin hanya badan kita sampai muka saja, tidak kita guyur sampai kepala kita. Tapi kalau untuk mandi Jumat itu harus seperti orang keramas ya. Mandi harus mandi wajib. Mandi pada hari Jumat itu dalam hadis ini katakan adalah kewajiban setiap muslim, ala kulli muslimin ya. Dan paling tidak dalam satu pekan fi kulli sab'ati ayamin, di setiap 7 hari, yaitu pada hari Jumat dia wajib mandi. Hari-hari yang lainnya ya kita dalam rangka kesehatan kita mandi biasa. Walaupun kemudian para ulama mengatakan mandi pada hari Jumat itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sebagian ulama dengan dasar hadis ini mengatakan mandi itu hukumnya wajib. Artinya kalau tidak kita lakukan jadi berdosa. Tapi sebagian lain mengatakan bahwa ini termasuk amalan-amalan sunnah pada hari Jumat. Begitu ada nasnya, kita berupaya untuk melakukan, karena kita akan mendapatkan nilai tambahan, yaitu mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah lagi dan riwayat yang lain, masih dalam kaitan dengan mandi ini. Ashabus Sunan, itu Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai dan lain-lainnya, itu dalam kitab hadis mereka itu mereka mengungkapkan tentang sabda Rasulullah, man ghassala wa ghtasala yaumal jum'ati. Siapa yang berberes-beres, membersihkan, bersuci dan mandi pada hari Jumat, wa bakkara wa btakara, dan kemudian dia menyegerakan untuk ke masjid. Lalu apa? Wa masya, dia ke masjid juga dengan berjalan kaki. Walam yarkab, dia tidak pakai kendaraan. Mungkin rumahnya jauh dari masjid, bisa 6 kilo dahulu. Tapi hadis ini justru mengatakan dia tidak pakai kendaraan. Orang mungkin dulu pakai keledai, pakai himar.
Rasulullah mengatakan setelah dia mandi beres pada pagi hari, kemudian dia berangkat lebih awal dari itu ke masjid ya, tanpa mengendarai kendaraan, artinya dia berjalan kaki, wa masya, kemudian masuk ke masjid, wadana minal imam, dia duduknya lebih dekat ke imam, pasti berada di saf yang pertama. Tidak datang lalu kemudian mengambil tempat sudut di belakang sana. Tapi di sini wadana minal iman, dia dekat dengan imam. Wastama, lalu dia mendengar kalau imam sudah naik ke mimbar dan baca khutbah, dia mendengar. Walam yalghu, dan dia tidak berbuat sesuatu yang membuat sia-sianya Jumat dia, yaitu dalam hadis yang disebutkan bahwa kita misalnya menyibukkan diri, tangan kita memegang-megang pasir, kalau dulu lantainya masih pasir, jadi dia memegang-megang pasir saja, itu sudah bisa membuat Jumatnya sia-sia. Kalau sekarang mungkin bukan pasir, tapi sambil mendengar khutbah, dia ambil HP, kemudian dia main-main jarinya, menekan-nekan, itu bisa sampai nanti kepada hadis Rasulullah SAW yang biasa juga kalau di Al-Hurriyah diawali dengan peringatan tentang itu. Kalau di masjid-masjid yang dahulu itu dibacakan tentang an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia katakan bahwa Rasulullah bersabda, Al-Jum'atu Idul Fuqara wa Idul Masakin. Hari Jumat itu adalah hari rayanya para fakir miskin. Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbari. Apabila khatib sudah naik atas mimbar, wal yaktub, dan dia berkhutbah, fala tatakallama ahadukum, maka tidak boleh ada seorang di antara kamu yang berkata. Wa man takallama faqad lagha, siapa yang berbicara maka dia sudah sia-sia Jumatnya. Wa man lagha fala jum'atalah, dan siapa yang melakukan hal-hal yang sia-sia maka sudah tidak ada Jumat lagi, artinya Jumatnya tidak sempurna, bukan berarti tidak sah sholat Jumat. Nah, ini hal-hal yang perlu dijaga, karena dalam hadis tadi dikatakan bahwa ketika dia sudah beres mandi, bersuci, dan segera dia ke masjid, lalu dia duduknya paling dekat di saf yang pertama dekat dengan imam, dia mendengarkan khutbah dan baik, dan tidak melakukan hal-hal yang menyanyiakan Jumatnya. Kana lahu bi kulli khatwatin ajrun. Setiap langkah kakinya dari rumah yang tadi jauhnya, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajru sanatin, pahala 1 tahun. Ajru siyamiha wa ajru qiyamiha. Termasuk pahala puasanya, pahala salatnya dalam 1 tahun itu. Itu orang yang hari Jumatnya dia lakukan seperti itu. Yang segeranya ke masjid ini, dalam hadis yang lain dijelaskan tentang kesegeraan atau at-tabkhir ke masjid. Ya. Dalam hadis riwayat lain, jadi kita jelaskan ini karena para ulama, para sahabat ketika mendengar dari Rasulullah kemudian mereka meriwayatkan pada sahabat-sahabat lain atau pada tabi dan seterusnya sesuai dengan yang dia dengar. Maka dalam riwayat yang lain yang disebutkan, man igtasala yaumal jum'ati ghusl janabah, siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya orang junub. Ya, tadi disebutkan tentang mandi dan basah kepala dan tubuhnya, itu riwayatnya tadi. Ini disebutkan orang yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya ghusl janabah, tsumma raha fis sa'atil ula, kemudian dia pergi menuju ke masjid pada waktu yang pertama. Faka'annama qarraba budnatan, maka pahalanya sama seperti dia berkorban seekor unta. Waktu yang pertama ini yang kita jelaskan. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati, dan siapa yang berangkat menuju ke masjid dari rumahnya tadi dengan beres-beres semuanya, lalu dia pergi pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka
seperti dia menyembelih berkurban seekor sapi. Waktu pertama pahalanya sama seperti berkurban seekor unta. Waktu kedua pahalanya sama seperti berkurban seekor sapi. Waman roha fis salisati. Waman roha fis saati salisati, dan siapa yang berangkat dari rumah ke masjid pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan, maka sama seperti dia berkurban seekor kambing. Itu waktu yang ketiga. Lalu kata Rasulullah, man roha fis sa'atir rabi'ati, siapa yang berangkat dari rumahnya menuju masjid pada waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajan, sama seperti dia menyembelih seekor ayam. Untuk kalau kurban jelas tidak sah kurbannya dan seekor ayam, tapi ya dia menyembelih seekor ayam kemudian dia sedekahkan, itulah pahalanya orang yang berangkat dari rumah ke masjid pada waktu yang keempat. Wa man raha fis sa'atil khamisati, dan siapa yang berangkat dari rumahnya menuju masjid pada waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, maka sama seperti dia berkurban atau bersedekah dan sebutir telur, hanya sebutir telur saja. Kalau dia berangkat dari rumahnya ke masjid pada waktu yang kelima. Nah sekarang bagaimana untuk mengukur? Ada 5 waktu. Waktu yang pertama itu pahalanya adalah pahala berkorban unta. Kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan khairu yaumin tala'at fihi syamsu, sebaik-baik hari di mana matahari terbit. Nah, maka kalau kita hitung waktunya itu mulai dari matahari terbit sampai masuk waktu Jumat, maka di situ kita bisa temukan waktu yang pertama itu kira-kira jam berapa sampai jam berapa. Taruhlah sekarang misalnya matahari terbit itu hari ini jam 5.25 kalau tidak salah, syuruk. Habis sholat subuh, kemudian kalau hari Sabtu Ahad biasanya ada kultum kuliah subuh, kemudian nanti jamaah katakan bahwa ini sudah terbit matahari. Terbit matahari hari ini jam berapa? Tadi kami sholat di satu masjid kuliah subuh di sana, syuruk itu jam 5.21 atau 25. Taruhlah di situ. Maka dari jam, katakan saja jam setengah 6. Setengah 6 itu terbitnya matahari hari ini. Sampai masuk waktu duhur. Waktu duhurnya pada hari ini jam berapa masuk duhurnya? Katakan saja misalnya setengah 12. Ya. Maka kira-kira dari setengah 6 sampai setengah 12 itu berapa jam tuh? Ya, misalnya 5 jam. Berarti waktu pertama yang dimaksudkan itu adalah dia berangkat dari rumah menuju masjid antara jam setengah 6 sampai setengah 7. Itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua adalah setengah 7 sampai setengah 8. Waktu yang ketiga setengah 8 sampai setengah 9. Waktu yang empat setengah 9, setengah 10. Waktu kelima adalah setengah 10, setengah 11. Oh, setengah 11. Kira-kira seperti itu. Nah, bisa diperkirakan. Nah, kalau misalnya berangkatnya sudah matahari terbit kemudian berangkat, berarti nggak ada kegiatan itu. Ya itulah. Orang sengaja misalnya meliburkan dirinya pada hari Jumat karena ingin beribadah full pada hari itu. Itu. Apakah ini hukumnya tuh? Ya, tidak apa-apa tuh. Ini kan kita mengambil sunnah. Dia kepingin hari-hari yang lain dia sibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban, tentu banyak kewajiban. Tapi hari Jumat, karena itu misalnya kita lihat ada orang yang meliburkan kegiatan-kegiatannya pada hari Jumat. Kalau kita kan liburnya hari Ahad ya. Kalau di beberapa negeri Timur Tengah itu mereka liburnya hari Jumat. Kalau sistemnya di Amerika kan liburnya itu 2 hari, Sabtu Ahad. Maka di misalnya di Arab Saudi itu liburnya adalah Kamis Jumat, dan Jumat Sabtu atau Jumat Sabtu itu. Ini Kamis dan Jumat itu. Seperti itu.
atau untuk menyesuaikan dengan negara lain, maka liburnya Jumat dan Sabtu. Gitu. Karena Kamis ini kan negara-negara lain termasuk yang hari sibuk. Gitu. Nah, jadi waktu-waktu yang tadi disebutkan 5 waktu itu. Waktu pertama itu pahalanya besar sekali, seperti orang berkurban unta, adalah waktu tadi antara dari waktu pagi sekali. Gitu. Kemudian waktu yang kedua, kira-kira tadi jam 8 ke atas. Waktu yang ketiga jam 9 ke atas. Waktu yang keempat. Yang paling itu paling lambat adalah tadi yang sama nilainya dengan dia berkurban atau bersedekah sebutir telur. Itu mungkin yang datangnya paling dekatnya imam sudah naik khutbah. Itu. Kita mengharapkan jangan sampai kita tertinggal dari orang lain yang berlomba-lomba fastabiqul khairat. Nah, itulah keutamaan orang yang beribadah salat pada hari Jumat dengan memenuhi sunnah-sunnah lain yang lainnya nih. Nah, karena itu sunnah lainnya yang harus juga kita perhatikan. Pertama tadi kan berkaitan dengan mandi ya. Kemudian yang kedua memakai pakaian yang bagus, yang bersih, dan juga memakai harum-haruman. Karena di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, ketika Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbar, ya, khutbah Yaumul Jum'ati faru'a alaihim, dia melihat ada di antara mereka yang siyabun nimar, pakaiannya itu acak-acakan saja tuh, tidak beres. Faqala, maka dia mengatakan, ma'ala ahadim minkum in wajada sa'atan. Tiadalah bila salah seorang di antara kamu yang mendapatkan kelapangan, keluasan, ayyattakhidha saubaini, hendaklah dia punya dua pakaian. Ya, dua pakaian. Saub itu kalau kita mengatakan gamis, baju panjang itu. Saub tub, orang Arab mengatakan tub. Kalau kata Rasulullah, seandainya kalian punya kelapangan, hendaknya punya baju 2 potong. Gamisin 2 potong. Li Jum'ati, satu untuk sholat Jumat, dan siwa saubi mihnati, beda dengan pakaian atau gamis yang dipakai untuk kerja. Nah, ini tinggal kita gimana? Apakah baju untuk sholat Jumat sama dan baju ketika kita keluar jalan-jalan kemana itu, atau kita bedakan? Kalau istilahnya kita baju sholat ke masjid, kita sholat Jumat pakai baju takwa, baju koko misalnya. Paling tidak itu bajunya bersih ya, dan ditambah lagi dengan disunahkan memakai wangi-wangian. Ya. Itu juga seperti dalam riwayat yang lain terkait dengan memakai wangi-wangian ini ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh dari Jabir ya. Ini kaitannya dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Masih manigtasala yaumal jum'ati, itu masih hubungan. Siapa yang mandi pada hari Jumat, wa massa min thibin ahli, kemudian dia memakai haruman ahli, ini kan biasanya dipakai kaum wanita, itu bukan berarti wanita saja ya. Dia memakai harum-haruman miliknya ya, yang dia punya. Ingkana indahu, kalau itu dia miliki ya, karena ini sunnah. Wala bisa min ahsana thiyabihi, dan dia memakai pakaian yang sebaik-baiknya pakaian. Summa kharaja, lalu dia keluar, hatta ya'tiyal masjidah, kemudian dia datang menuju ke masjid, fayarka'u, lalu dia salat sunnah, artinya ketika masuk ke dalam masjid disunahkan pula kita untuk salat Jumat. Salat tahiyat masjid. Jadi sunnah lainnya yang kita lakukan ketika masuk di masjid adalah tahiyatul masjid. Ini hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia katakan, dakhala rajulun yaumal jum'ati, ya.
ada seorang laki-laki masuk pada hari Jumat dan Rasulullah sedang wan nabiyyu yakhtubu. Rasulullah sedang khutbah. Ini dia tentu datangnya pada saat yang keberapa nih? Enggak dapat yang sudah jelas tidak di waktu pertama, kedua, tiga, empat, lima. Yang kelima ini juga gimana itu? Dia datang saat Rasulullah sedang khutbah. Terus langsung duduk. Rasulullah bertanya kepada Sallaita, kamu sudah salat belum? Maksudnya salat sunat tahiyat masjid. Qala la, tidak, aku tidak salat. Qala qum fasalli raka'atayn. Dia sudah duduk, oleh Rasulullah, kamu bangun. Bangun. Padahal Rasulullah di atas mimbar sedang khutbah. Dia tegur seorang laki-laki yang masuk dalam masjid, terus duduk, tidak salat tahiyat masjid. Qum fasalli. Bangun dan salat raka'atayn. 2 rakaat. Nih, walaupun hukumnya sunnah, tetapi ini haruslah kita penuhi, kita lakukan juga. Nah, bagaimana misalnya kita masuk saat sedang azan? Kita masuk saat sedang azan. Sebaiknya apa? Apakah kita langsung sholat tahiyat masjid atau kita berdiri mengikuti mendengar azan dulu? Ini ada 2 sunnah yang memang dianjurkan untuk kita lakukan. Sunnah yang pertama adalah ketika azan, kapan saja, di mana saja kita berada, kita disunahkan untuk mengikuti. Ya, mendengar dan mengikuti. Misalnya saja, muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ucapkan itu. Hayya 'alas shalah, kita ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, kita ikut itu. Nah, tapi ketika kita masuk itu saat azan, maka lebih utama adalah kita langsung sholat sunat tahiyatul masjid. Jangan menunggu azan. Jangan menunggu sampai selesai azan. Karena kita punya kewajiban untuk mendengar khutbah. Maka para ulama mengatakan yang lebih utama adalah kita langsung sholat sunat tahiyatul masjid dan duduk. Mudah-mudahan kita masih dapat mengikuti azan. Kalau tidak, maka kewajiban kita untuk mendengarkan khutbah. Jadi jangan sampai malah kita berdiri sampai selesai azan, dan ketika azan ini kan imam sudah salam, imam sudah di atas mimbar. Jadi jangan sampai ketika selesai azan imam sudah berkhutbah, kita baru memulai salat sunat tahiyat. Sehingga kita tertinggal dari mendengarkan khutbah. Karena itu yang lebih utama adalah saat itu, ya, ketika kita datang terlambat dan sedang azan, segera kita sholat sunat tahiyatul masjid, dan nanti ada kewajiban kita untuk mendengarkan khutbah. Dan itu yang lebih baik untuk kita lakukan. Artinya, ya ada yang harus kita korbankan. Kita tidak mengikuti azan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW tentang azan di sini. Ya, jadi kita segera ke masjid, kemudian juga dengan pakaian yang bersih, pakai wangian, kemudian masuk ke dalam masjid. Kalau waktunya pada waktu pertama, 2, 3 kan masih longgar, masih leluasa. Sehingga kenapa kita kok datang ke masjid itu pagi-pagi sekali? Ya, amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, membaca surat Al-Kahfi, kemudian juga membaca selawat. Atau pada waktu itu, ya, dia sholat duha, kemudian sholat sunat mutlak, sampai imam naik mimbar untuk berkhutbah. Itu juga dibolehkan. Jadi amalan apa yang kita lakukan kalau kita cepat-cepat ke masjid, ya, waktu pertama, kedua, dan seterusnya tadi itu, ya, banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan pada hari itu, karena kita sengaja untuk meluangkan waktu hari Jumat, meliburkan diri untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kita perhatikan terkait dan di saat imam naik untuk berkhutbah. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
apabila engkau berkata kepada temanmu di samping, diam. Ini ada dua orang sedang sedang ngobrol, lalu kita katakan diam. Wal imamu yakhtub, satu imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka engkau sudah menyia-nyiakan salatmu. Ya. Maksudnya apa? Orang lain yang bersalah, kita cuma tegur, ucapan kita adalah diam, itu pun tidak boleh. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa jari-jari tangannya main-mainkan pasir atau memainkan apa saja itu juga tidak boleh. Itu termasuk dalam lagwi, itu melakukan perbuatan yang sia-sia, yang menyia-nyiakan salatnya itu. Jadi kata Rasulullah, idza qulta li sahibika ansit, bila engkau katakan kepada temanmu di samping yang melakukan sesuatu, misalnya dia buka HP-nya, itu diam. Nah, maka kata Rasulullah, faqad laghauta, telah engkau melakukan perbuatan yang sia-sia, dan man lagha fala jum'atalah, dalam hadis yang lain disebutkan siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu maka sama dengan la jum'atalah, tidak ada Jumat. Ini dalam arti nilai salat Jumatnya seluruhnya tadi itu akan berkurang tentunya. Maka hendaknya kita jaga agar supaya di saat imam sedang khutbah kita tidak melakukan hal-hal yang bukan yang berkaitan dengan suara gaduh. Ini kita diam tapi sedang sibuk dan tangan kita atau kaki kita seperti tadi itu. Kalau untuk sekarang kan tuh HP kita main-mainkan pada saat khatib sedang membaca khutbahnya itu. Nah, ini yang mungkin untuk pengurus masjid saat dia mengumumkan bahwa kalau khatib sedang membaca khutbah jangan ada yang berbicara. Mungkin tidak sebatas, jangan juga ada yang memain-mainkan HP-nya, buka-buka HP-nya. Kan biasanya sebut semua handphonenya supaya dimatikan. Tapi masih kelihatan ada juga yang membuka HP kemudian melihat apa saja itu padahal khatib sedang berbicara. Dan ini saya kebetulan juga pernah menyaksikan itu di sana. Nah, inilah hal-hal yang berkaitan dengan adab kita dalam menjalankan salat dan ibadah-ibadah yang lain pada hari Jumat. Saya kira demikian hadis-hadis yang kita bahas, baik kita ambil dari kitab Bulughul Maram maupun tambahannya dari kitab-kitab yang lainnya. Bila Anda mau ingin membaca lebih banyak lagi juga bisa buka kitab tafsir Ibnu Katsir di penjelasan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 itu juga dibahas tentang adab yang kita bahas sekarang ini, termasuk hadis-hadis yang dibawakan situ adanya juga dalam kitab Bulughul Maram. Saya kira demikian. Ananda Hayat, silakan teruskan kalau ada diskusi bersama. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz atas materinya tentang sholat Jumat, adab dan keutamanya. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand dan berbicara setelah dipersilakan. Ataupun yang tidak memungkinkan untuk bertanya langsung, silakan bertanya di kolom chat dengan pertanyaan yang sesuai dengan tema hari ini. Alhamdulillah Ustadz sudah ada yang bertanya di kolom chat. Ya. Itu dari saudara Hanif. Pertanyaan yang pertama, apakah dalam keseharian jika kita menerapkan tata cara mandi seperti mandi sunnah atau wajib selain di hari Jumat atau kondisi junub, kita bisa dapat keutamaan atau pahalanya, atau cukup mandi secara umum dengan niat membersihkan diri karena Allah? Lalu yang kedua,
apakah keutamaan mandi, potong kuku, dan bercukur pada hari Jumat itu lebih bagus sebelum sholat Jumat, atau apakah malam Jumat, atau Jumat pagi, atau Jumat sore, Ustaz? Ya. Sama terkait dengan mandi Jumat ya. Jelas bahwa mandi hari Jumat tadi sudah ada contohnya. Pertanyaannya kan tentang mandi di luar hari Jumat, niatnya ya untuk membersihkan diri, tapi apakah itu bernilai ibadah atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya adalah semua perbuatan yang baik, taharah ini kaitannya dan taharah, membersihkan diri, mandi itu kan membersihkan diri, kebersihan itu adalah syatrul iman, at-tuhuru syatrul iman, bersih itu adalah bagian daripada iman. Maka ketika kita mandi dengan niat bersih, ya, itu sudah yang tadinya boleh-boleh saja berubah menjadi nilai ibadah insyaallah. Karena bersih itu dicintai oleh Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan dia suka kepada yang indah, bersih, indah, rapi, itu semuanya. Maka sesuatu yang tadinya hukumnya tidak disunahkan, dianjurkan, tapi ketika kita lakukan dengan nawa itu, bahwa itu dalam rangka untuk memerintah Allah, secara umum tadi, yaitu kebersihan. Kan nilainya di ibadah. Para ulama mendefinisikan ibadah dengan pernyataan begini. Apa itu ibadah? Ibadah adalah ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Apa saja yang disukai dan diridhai Allah min qaulin aw fi'lin, perkataan atau perbuatan, zahiran kana aw batinan, apakah itu yang nampak ataupun yang tersembunyi, zahir, lahir maupun batin. Itu ibadah. Segala yang dicintai, disukai dan diridhai Allah. Nah, ketika kita mandi dengan niat, dan niat tadi dalam rangka membersihkan diri kita, kan masuk ke situ. Yang paling utama di sini adalah niat. Ya. Jadi semua amalan, innamal a'malu binniyat, tergantung niat kita. Kalau niat kita adalah dalam rangka untuk memenuhi apa yang disukai dan diridhai oleh Allah, maka dia akan menilai ibadah. Sehingga pertanyaan tadi, apakah kita mandi sehari-hari itu? Nah, itu tadi tergantung pada niat. Niat kita apa? Niat kita dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah, yaitu at-tuhuru syatrul iman, bersih itu adalah bagian dari iman. Atau juga dalam hadis lain, Allah itu indah dan dia suka kepada yang indah, yang bersih, yang rapi. Maka disitulah nilai ibadahnya di sisi Allah. Ibadah adalah segala yang disukai, dicintai dan diridhai Allah, baik perkataan, perbuatan, lahir maupun batin. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi tentang mandi, apakah bagus waktunya ideal kapan, Ustaz? Apakah sebelum sholat Jumat atau paginya atau ya, malam Jumat? Termasuk juga dengan motong kuku dan lain-lainnya itu ya. Kalau motong kuku, apalagi tadi itu, ya itu kan maksudnya dalam hadis tentang minal fitrah, ya. Di antara amalan-amalan yang merupakan fitrah manusia adalah memotong kuku. Kapan dilakukannya? Kalau dilakukannya pada hari Jumat kan masuk pada kebersihan itu. Ightasalat ini tidak hanya mandi, tapi maka para ulama mengatakan juga disunahkan untuk memotong kuku lebih dahulu. Tentunya dilakukan sebelum Jumat, sama seperti mandi. Kalau mandi hari Jumatnya setelah sholat Jumat kan nilai hikmahnya itu kan supaya kita dalam saat beribadah kepada Allah, sholat Jumat itu dalam keadaan bersih. Jadi
tentu motong kuku, apalagi yang lainnya, mencukur bulu badan, itu semuanya itu dilakukannya sebelum sholat Jumat dari pagi tentunya. Bagaimana yang melakukannya pada malam hari itu, malam Jumat itu. Yang lazimnya kan biasa orang melakukan hal seperti itu pada siang hari. Jadi, tapi kan saya baru sempat melakukan pada malam hari. Tidak apa-apa itu dikerjakan. Yang penting kan niatnya tadi untuk bebersih pada hari Jumat. Jadi jangan dilakukannya karena sebut hari Jumat, dilakukannya setelah salat Jumat. Itu artinya tidak memenuhi hikmah tujuannya kita diperintahkan untuk bebersih, yaitu sama dengan salat seperti biasa kan. Kita sudah jelaskan dulu bahwa kita salat berjamaah di masjid itu tidak boleh makan bawang mentah kemudian tidak kita sikat gigi sehingga datang dalam keadaan seperti itu. Nah, maka perintah untuk kita bebersih diri, pakaian, dan semuanya pakai wangian ini terkaitnya dengan sholat Jumat. Oleh karena itu harus dilakukannya sebelum Jumat. Ya. Mungkin kaitnya dengan mandi. Mandi, ya. Nah, disebutkan hari Jumat ini. Kalau dalam ukuran hari itu, ukuran hari dalam syar'inya, nah kita patokannya ini, saum Ramadan. Tanggal berapa kita saum Ramadan? 1 Ramadan dimulainya. 1 Ramadan itu kapan ketentuan 1 Ramadan? Pada saat matahari terbenam itulah tanggalnya berlaku. Jadi tanggal 1 Ramadan itu berlakunya terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari lagi hari keduanya. Tanggal 2-nya itu dihitungnya. Jadi hari dalam hal ini, nah, tentu dihitungnya dari maghrib. Tapi kalau kita mandi hari Jumatnya pada malam Jumat, maghrib kan tidak ada hikmahnya, tidak mengena di sini, kita tidur. Nah karena itu tentu yang lazimnya kita lakukan adalah pada paling tidak itu di subuh hari itu. Sebab ada juga yang mengatakan harinya akan ditetapkan dari terbitnya matahari. Enggak. Kalau untuk penanggalan dalam Islam, 1 hari itu ditetapkan sejak terbenamnya matahari. Makanya kalau bulan Ramadan, awal Ramadan kan sudah diumumkan tuh. Bulan sudah ada. Besok kita mulai saum. Tapi ketetapan 1 Ramadan itu saat matahari terbenam. Hari keduanya juga begitu. Jadi kalau hari berlaku dari terbenamnya matahari sampai kepada terbenamnya matahari lagi. Tapi kalau untuk amalan-amalan pada hari Jumat, karena ini terkait dengan hikmah kita melaksanakan sholat Jumat, maka tentu yang dihitung adalah pada pagi harinya. Jadi tidak dihitung mandi pada malam hari itu. Mandi setelah maghrib misalnya itu tidak dihitung sebagai mandi yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Rasulullah yang kita bacakan tadi itu. Ya, begitu juga dengan membersihkan diri, kuku dan lain-lainnya yang tadi sudah disebutkan. Ya, kira demikian. Baik, Ustaz, jazakallah. Selanjutnya, alhamdulillah sudah ada peserta yang mengangkat tangannya atau raise hand, yaitu Agum. Silakan Kang Agum. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin bertanya Ustaz, jadi bagaimana terkait dengan orang yang mendapatkan tugas Jumatan, misalnya menjadi karena sekarang kan ada virus corona, jadi dia tuh bertugas menjadi pengecek suhu. Nah, itu tugasnya kadang bisa sampai pas khutbah itu udah mulai. Nah, itu bagaimana kan kalau misalkan orang itu mungkin pengen dapat duduk di saf pertama ataupun bisa ikut dengerin khutbah secara fokus gitu, tidak berfokus ke hal yang lain. Nah, begitu Ustaz. Jazakallah Ustaz. Oh ya, jadi dia punya tugas kewajiban juga mulia. Ini kan menolong orang ya, membantu orang.
yang sakit misalnya, tentu dia tidak bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah seperti ini kan, kepingin datangnya lebih awal, tapi dia ada tugas di sana. Jadi karena itu para ulama menyatakan bahwa ini amalan sunnah. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban karena memburu amalan sunnah. Kalau ada kewajiban yang harus kita lakukan, tunaikan dulu, kerjakan dulu yang wajib, baru kita melakukan yang sunnah. Misalnya saja dalam kaitan dengan mencari nafkah itu kan hukumnya wajib. Jangan karena ingin memburu amalan sunnah ini lalu ada kewajiban yang harus kita lakukan pada hari itu untuk mendapatkan, katakanlah orang bekerja kan. Karena itu memang tidak ada perintah bahwa hari Jumat itu harus libur. Ayat Quran kan menyatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikri wa dzarul bai'. Berarti jual beli dibolehkan pada hari Jumat. Tapi saat begitu adzan Jumat dikumandangkan sudah tidak berlaku lagi jual beli. Haram malah di situ. Para ulama mengatakan jual beli pada saat sudah masuk waktu itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi jangan sampai kewajiban kita lalaikan kemudian mengejar yang sunnah, itu tidak boleh. Tapi kalau kewajiban sudah kita lalaikan, silakanlah mencari yang sunnah sebanyak mungkin. Ya, saya kira demikian. Baik, Ustaz, jazakallah. Oh, alhamdulillah sudah ada lagi peserta yang angkat tangannya. Ibu Ana Nurhayati Ponto. Silakan Ibu. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, maaf baru ngikuti lagi ini Pak Kiai karena baru dapat linknya di grup. Oh iya. Pertanyaannya, kalau wanita di rumah itu mau sholat zuhur itu, Iya. apakah bisa sholat selesai azan ataukah harus menunggu orang-orang keluar dari masjid? Itu saja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dibahas di kitab-kitab fikih, di dalam kitab Bulughul Maram ini kan kita bacakan hanya hadis-hadis saja. Jadi memang pembahasannya tidak seperti kita temukan dalam kitab-kitab fikih yang ada. Itu para ulama mengatakan bahwa memang ada pendapat bahwa wanita yang tidak ikut sholat Jumat, karena memang bukan kewajiban itu, hendaknya dia baru sholat setelah mereka sholat Jumat. Tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah bahwa dia boleh melaksanakan kewajiban sholat zuhur itu setelah azan. Kalau misalnya rumah yang dekat ya, atau ya melalui televisi atau apa kan itu setelah azan Jumat, karena azan itu kan untuk menandakan tentang sudah masuk waktu sholat Jumat, dan waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat zuhur, sehingga bagi ibu yang tidak melaksanakan kewajiban sholat Jumat ini, maka dia boleh sholat zuhur ya setelah selesai azan. Sekali lagi bahwa ada pendapat yang mengatakan harus menunggu sampai mereka sholat Jumat selesai. Gitu. Tidak, karena kewajiban berbeda. Kalau laki-laki ini kewajibannya sholat Jumat, tapi kalau wanita kewajibannya sholat zuhur. Karena itu, begitu masuk waktu sholat zuhur dan adzan dikumandangkan sudah selesai, maka sudah dibolehkan bagi kaum wanita untuk sholat zuhur. Ya, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Saudara Alvino Fadilah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika kita hadir ketika saat terlewat khutbah? Apakah khutbah menjadi salah satu syarat sah sholat Jumat atau apakah sholat kita perlu diulang? Lalu bagaimana jika kita ketiduran saat khutbah Ustaz? Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan tentang orang yang masbuk, artinya orang yang datang
hanya mendapatkan rakaat terakhir, salat Jumat 2 rakaat ya. Dia datang bisa mendapatkan rakaat yang kedua. Maka perintah Rasulullah SAW di situ, selesai imam salam, dia tinggal menyempurnakan 1 rakaat lagi. Itu artinya salat Jumatnya sah gitu. Ya. Kalau tidak sah kan dia harus salatnya salat zuhur. Tapi kalau misalnya dia datang tidak mendapatkan 1 rakaat, hitungan 1 rakaat itu adalah ketika dia ruku dengan sempurna bersama imam. Ya. Ruku dan sempurna bersama imam. Artinya rukunya tumanina. Tapi kalau misalnya datang imam sudah bangun dari ruku, atau dia datang, makmum itu semuanya sudah sedang duduk tahiyat akhir, ya dia ikut. Dia harus takbiratul ihram dan kemudian dia ikut duduk tahiyat akhir. Tapi setelah imam salam, maka dia bangun untuk mengerjakan salat 4 rakaat. Salatnya adalah salat zuhur, tidak 2 rakaat. Gitu. Itu bagi yang datang terlambat. Ya. Lalu pertanyakan, nah khutbah dia tidak dapatkan tuh. Itulah hadis Rasulullah memberikan solusi bahwa salat Jumatnya sah. Ya. Tentu nilainya berbeda dengan orang yang mendapatkan salat Jumat dengan sempurna, apalagi dimulai dengan mengikuti khutbah semuanya tuh. Tapi yang jelas di sini salat Jumatnya itu sah kalau dia mendapatkan 1 rakaat atau mendapatkan rakaat yang terakhir. Maka tinggal dia genapkan atau dia sempurnakan rakaat yang kedua. Tapi kalau dia tidak mendapatkan sama sekali 2 rakaat itu, maka dia hendaknya melaksanakan salatnya salat zuhur. Tapi dia tetap harus bergabung, ikut berjamaah bersama-sama sampai selesai salam baru dia bangun untuk mengerjakan salat, bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat salatnya. Itu artinya apa? Salat Jumatnya tidak dihitung. Kalau dia salat 4 rakaat kan berarti salat Jumatnya tadi tidak dihitung. Tidak dihitung sebagai salat dia mengikuti salat Jumat. Nah, kalau jangan membiasakan, karena kalau tadi hadis Rasulullah mengatakan orang kalau terbiasa terlambat ini nanti lama-lama bisa la yakhtimanna qulubahum, Allah akan mengunci ya hati mereka. Jadi kita upayakan untuk tidak berulang melakukan hal-hal yang mestinya kita bisa usahakan untuk mengerjakan dengan cara normal dan baik. Ya, baik, apalagi silakan. Oke, jazakallah Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir, 2 pertanyaan terakhir dari saudara Hanif. Yang pertama, apakah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bisa mengganti sholat tahiyat masjid? Lalu yang kedua, bagaimana jika seseorang terjebak macet saat ingin mencari masjid untuk sholat Jumat, lalu beliau mendapatkan masjid ketika sudah usai sholat Jumat? Apakah itu terhitung berdosa, Ustadz? Ya. Jadi kalau untuk sholat Jumat, kalau dia memang tidak melaksanakan kewajiban, tentu maksudnya pada apa kalau dia tidak melaksanakan. Kalau itu ada uzur, ada halangan seperti tadi itu dia mencari-cari alamat ke sana kemari, baru menemukan, kebetulan dia itu kan berarti dia bisa kondisinya apa? Musafir atau bukan kan? Kalau dia musafir kan bisa salat zuhur karena kewajiban salat Jumat tidak. Tapi kalau misalnya saja dia dalam kota gitu ya, keluar dari kantor, dia ingin salatnya dekat dan rumahnya, kemudian dalam perjalanan tidak tahu tiba-tiba jalannya macet, sehingga kalau udzur seperti itu kan termasuk yang udzur syar'i. Kita tidak sengaja untuk meninggalkan salat Jumat, tapi karena tiba-tiba saja keadaan misalnya ada terjadi kecelakaan di jalan sehingga kita terhalang untuk sholat menuju masjid yang kita tujukan. Lalu
masjid sekitar situ juga kita cari-cari, ketemunya orang sudah selesai salat Jumat, tentu tidak berdosa karena ini tidak sengaja dilakukan. Dalam hadis Rasulullah akan disebutkan tentang orang yang tarakal Jum'ata muta'ammidan. Kalau dia meninggalkan salat Jumat itu dengan sengaja, itu tadi Allah akan mengunci mata hatinya dan seterusnya. Itu dalam riwayat lain mengatakan kalau dia meninggalkan salat Jumat itu secara sengaja dan atau salat wajib, dia meninggalkan dan sengaja, kan bisa masuk pada ancaman kufur pada Allah. Apa satu lagi tadi? Nah? Pertanyaannya, apakah dengan membaca Subhanallah Iya. Tentu tidak, karena salat itu adalah suatu ibadah yang dilakukan dimulai dan takbiratul ihram dan disudahi dan salam. Kecuali kalau misalnya dia dalam keadaan sakit, tidak bisa duduk, berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, dan berbaring. Dan dalam berbaring itu dia juga hanya bisa membaca Subhanallah wa bihamdi. Itu kalau dia dalam keadaan sholat. Dia baca itu, misalnya tidak lagi lupa membaca surat Al-Fatihah. Dia baca yang dia ingat saja. Padahal membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Tapi karena dia tidak bisa, hanya bisa mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, itu dalam kaitan dengan hukum membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Jadi kalau di luar dari sholat, itu tidak bisa dikatakan bahwa sama dengan dia sudah melaksanakan sholat. Dia hanya melakukan amalan sunnah saja di situ. Membaca Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Ya. Oke Ustaz, jazakallah khairan katsir atas jawabannya. Jadi karena waktu sudah habis, kita cukupkan saja untuk sesi tanya jawabnya. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua peserta yang telah bertanya. Semoga apa yang dipermasalahkan tersebut dapat terselesaikan dengan pemahaman yang benar dan dapat kita amalkan. Lalu selanjutnya kita beralih ke acara selanjutnya, ialah kesimpulan dan penutup dari narasumber kita. Kepada Ustadz, dipersilakan. Ya, jadi tadi yang kita bahas pertama itu terkait dengan keutamaan hari Jumat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hukum sholat Jumat. Wajib bagi muslim kecuali 5 golongan. Yang ketiga berkaitan adab sholat Jumat. Adab sholat Jumat ini dimulai dengan kita mengkondisikan diri sejak dari malam hari. Apalagi kalau dia sebagai imam, tuh disunahkan untuk membaca ayat-ayat seperti pada waktu subuh hari membaca ayat-ayat surah-surah tertentu. Itu yang kaitannya dengan adab sholat Jumat. Jadi ada 3 hal yang kita bahas hari ini. Pertama tentang hukum, tentang keistimewaan hari Jumat. Kemudian yang kedua terkait dengan hukum sholat Jumat. Dan yang ketiga berkaitan adab sholat Jumat. Mulai dari kondisi, ya, kita mengkondisikan diri pada malam hari, baca surat Al-Kahfi, dan kemudian pada siang hari kita lakukan hal-hal yang tadi yang berupa sunnah-sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian yang terkait dengan topik yang kita bahas ini. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallah. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, berakhir pula kitab Bulughul Maram bagian ke-9 pada sore hari ini. Kami mengucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah selalu menganugerahkan kesehatan kepada Ustaz dan keluarga. Amin. Selanjutnya telah ditampilkan di layar barcode infak Masjid Al-Huriyah atau telah dibagikan di kolom chat bagi peserta kajian yang ingin berinfak melalui Masjid Al-Huriyah. Silakan mengakses atau mendownload barcode tersebut. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari DKM Al-Huriyah, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya selama kajian ini berlangsung. Semoga kita semua selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di kajian kitab Bulughul Maram kajian ke-10. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Ya.